Kalau untuk sawah, awalnya saya nggak punya sawah gitu Pak. Karena kalau flashback ya, orang tua saya tuh kan nyekolahin saya tuh sampai jual tanah segala macam. Sebenarnya habisnya gitu. Karena mama kan single parents gitu. Jadi mama selalu bilang kayak gini sih. Mama nggak bisa ngewaris harta gitu, tapi bisanya ngewaris ilmu gitu. Jadi saya dapat modal sih, ada dana pribadi, terus ada dana investasi juga. Termasuk juga ada bantuan dari program YES juga gitu, dapat hibah. Jadi program YES ini yaitu program kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan IFAD untuk menghasilkan wirausaha muda di bidang pertanian. Kalau kita sih tergantung permintaan ya kalau kapasitas, tapi hampir rata-rata itu tuh ya sekitar 1 bulan ya mungkin nyampe 1 ton. Kayak gitu. Perputaran uangnya 1 bulan tuh sekitar 25-30-an lah mungkin gitu. Saya background pertanian, saya juga keluarga dari petani gitu. Ya, jadi saya tuh pengen petani-petani kita juga itu tuh bisa merasakan hasil yang meningkat gitu dari pendapatan mereka sebelumnya. Dan memang pada tujuan akhirnya adalah bagaimana petani bisa berdaya, desa juga bisa berdaya, sehingga hasil ekonomi dari masyarakat pun bisa meningkat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yunistri, saya berasal dari Cikatomas. Usaha saya saat ini yaitu di bidang pertanian, khususnya untuk komoditas beras sehat organik. Kalau Cikatomas itu masuknya Kabupaten Tasikmalaya Pak, tapi lebih ke arah selatan gitu. Mama sama bapak saya tuh petani juga gitu. Dulu punya sawah juga, kemudian ayah saya selain di sawah sebenarnya ada di penjual ikan. Jadi memang keseharian sebenarnya karena kita tinggal di desa, ya bertani, beternak, bahkan sempat ayah saya beternak ayam broiler gitu. Sebenarnya nggak di pertanian dulu, tapi di awal tuh saya suka biologi gitu. Nah kemudian pas waktu SMA emang jurusannya IPA, pas waktu kuliah juga saya ngambil rekayasa pertanian di Institut Teknologi Bandung. Jadi lebih menjurus ke pertanian. Dulu juga awalnya saya ngambil jurusan rekayasa pertanian karena memang background saya juga di desa, terus banyak pertaniannya, melihat orang tua juga gitu. Jadi memang mulai terbentuklah gitu, suka tanaman, suka tumbuhan. Nah, seperti itu. Kalau saya tuh asal-muasalnya memilih di organik ini gitu. Yang pertama memang karena itu saya jurusannya gitu ya. Jurusannya kan rekayasa pertanian, berhubungan dengan pertanian. Terus juga pesan almarhum ayah saya juga, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang banyak gitu. Karena sebaik-baiknya orang itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian saya juga ingin dekat dengan orang tua gitu. Karena tadi tinggal ayah itu kan pas waktu SMA gitu. Pas waktu SMA kelas 2. Abis itu kan saya juga ingin ilmu-ilmu saya itu juga bisa bermanfaat gitu. Khususnya untuk keluarga, untuk lingkungan sekitar. Nah sehingga dari situ saya juga melihat potensi-potensi di daerah saya. Emang sangat berpotensi di pertanian. Sehingga dari situ saya berpikir nih bagaimana agar saya tuh bisa tinggal di desa tetapi juga saya bisa menghasilkan gitu. Dan tentunya itu saya menerapkan konsep-konsep ilmu-ilmu yang memang saya sudah pelajari gitu sebelumnya. Entah itu yang dipelajari di sekolah ataupun misalkan dari seminar ataupun misalkan dari training. Tapi kalau dari saya bikin Santas Agri sendiri, justru sebetulnya itu tuh belum menjurus ke beras organik gitu. Tapi di awal itu kan Santas Agri ini secara konsepnya kita itu konsep integrated farming, jadi pertanian terintegrasi. Konsepnya pemberdayaan gitu, pemberdayaan desa, pemberdayaan petani. Modelnya model integrated farming. Kemudian produk-produk yang dihasilkan itu adalah produk-produk organik gitu. Dulu awalnya baru idenya
itu gitu. Sehingga kalau untuk tanamannya kita tuh sesuaikan dengan koneksi saya dan sebagainya. Nah di awal itu karena saya memang ada background pernah kerja di perusahaan essential oil kayak gitu, ya saya ngerasanya untuk bahan-bahan baku ini bisa banget nih disuplai dari desa saya. Tapi singkat cerita sebenarnya saya juga agak ngawang-ngawang sih sebenarnya di situ. Justru saya malah ketemu dengan senior alumni ITB juga gitu, yang memang pada saat itu sedang fokus di mencari beras organik. Nah, sehingga saya juga di situ berpikir kenapa gak dari desa saya gitu. Apalagi kan Tasik ini sebenarnya dulu juga pernah gencar-gencar di beras organik gitu. Sehingga dari situ mulailah fokus di beras organik. Jadi awalnya tuh mulai saya punya ternak juga gitu. Karena kan konsepnya integrated farming, dari ternak domba, kemudian ternak sapi yang kemudian diintegrasikan dengan tanaman-tanaman seperti jahe dulu supaya dihasilkan minyak dan ini. Tapi ternyata konsep integrated farmingnya justru yang lebih menjurus itu ke beras organik karena kan kita udah dapat pasarnya gitu. Jadi di awal itu pertama saya itu ngajakin petani, termasuknya masih tetangga saya juga, di lahan 100 bata. 100 bata itu 1.400 meter persegi. Jadi percobaan dulu di 100 bata, itu tuh pilot project lah, kita percobaan menerapkan konsep-konsep yang memang kita pelajari gitu. Jadi kita punya SOP-SOP yang memang sudah kita bakukan gitu. Dari 100 bata, itu 1 orang petani. Kemudian musim selanjutnya juga kita ngerekrut lagi, itu ada sampai 2 orang petani, kemudian berkembang lagi jadi 16 petani, 8 petani, 5 petani, 7 petani. Jadi emang berubah-ubah gitu setiap tahun. Dan memang kendalanya macam-macam juga kayak gitu. Kalau saya juga bertani, yang pertama itu kan secara program kita ngajakin petani, tapi kita juga punya lahan di 100 bata, yang mana sebenarnya kita juga di situ sewa lahannya. Jadi ngebarengin si petani ini, kayak gitu. Karena saya sendiri sebenarnya kalau untuk sawah, awalnya saya gak punya sawah gitu Pak. Karena kalau flashback ya, orang tua saya tuh kan nyekolahin saya tuh sampai jual tanah segala macam. Sebenarnya habisnya gitu. Tapi saya emang dapat beasiswa gitu, tapi tetap kan mama tuh sempat ngejual sawah tanah, kayak gitu. Karena nyekolahin gak hanya saya, kakak saya juga kan disekolahin. Pas waktu ayah saya meninggal itu kakak saya tuh udah semester 4 baru mau lulus gitu. Jadi lagi butuh-butuhnya. Jadi emang perjuangan mamah banget gitu ya. Terus abis itu selain dibarengin gitu, berkembanglah jadi ngajakin petani-petani yang lainnya kan, kayak gitu. Termasuk plus saya juga menikah, ngajakin suami juga gitu. Dan suami saya sangat support banget gitu dengan kegiatan saya. Iya, mendukung untuk karir saya membangun si Santas Agri Indonesia ini gitu. Alhamdulillah sih ya, dari secara per periode itu tuh meningkat. Jadi kan secara konsep kalau patokan kita gitu di periode tanam itu keberhasilan itu minimal ya sekitar 30%, kemudian periode kedua 50%, periode ketiga 80%, periode keempat barulah misalkan 100% gitu. Dan itu tergantung dari si kondisi tanah itu. Sehingga dari situ kita sudah membuktikan gitu. Justru ada beberapa lokasi tanah yang memang di pertama itu udah 50%. Jadi pertama itu ya kuncinya kita melihat dari si kualitas tanah itu, bagaimana kondisi di awal. Jadi kalau misalkan memang tanahnya udah bagus gitu, nah itu biasanya dari hasil pun bagus, dan tentunya dari SOP juga memang dilakukan gitu. 50% itu dari tingkat keberhasilan. Kita ada patokan tingkat keberhasilan berdasarkan percobaan sebelumnya, kemudian hasil diskusi, terus ngambil dari literatur orang lain juga, hasil percobaan orang lain juga. Itu kita ngambil di 7,2 ton per hektar. Tapi kan bahkan di beberapa tempat atau daerah kan ada 10 ton per hektar untuk organik dan sebagainya, kayak gitu. Tapi kalau untuk wilayah Tasik ini ya kita ngambilnya di sekitar 5-7,2 ton per hektar. Nah kita sebenarnya patokannya untuk ke petani gitu, sosialisasi dan sebagainya, itu tuh tingkat keberhasilan 50% itu ngambil di 7,2 ton per hektar, kayak gitu. Di awal itu tuh sudah untung Pak. Tuh, jadi ada untungnya. Apalagi kalau misalkan si petaninya itu memang kan kita di sini ada pembinaan gitu. Jadi secara program dari Santas Agri ini kan program integrated farming gitu kan, kita ngajakin ke petaninya itu. Pertama kan kita ngasih modal usaha gitu ke petani yang berupa saprodi, sarana produksi,
kompos, mol, ataupun misalkan di situ juga bisa dibantu petaninya kalau misalkan butuh biaya untuk traktor dan sebagainya. Nah, itu juga bisa pengajuan. Tapi memang ada syarat-syarat tertentu. Nah, itu modal usahanya. Kemudian yang kedua, kita kan ngasih pembinaan. SOP-nya bagaimana, cara tanamnya juga bagaimana, kayak gitu. Ketiga, kita kasih jaminan pasar gitu ke petani. Jadi petani ketika panen, mereka udah nggak bingung lagi ini harus dikemanain gitu. Udah kita tampung dan harganya juga sesuai dengan perjanjian di awal, kayak gitu. Dan kita lebih tinggi daripada harga gabah konvensional. Kalau harga penerimaan gabah dari petani, khususnya untuk binaan, kita tuh di 7.800 per kilo. Kalau kita harga cenderung stabil. Pas waktu harga gabah konvensional 5.000, 6.000, 7.000 juga, itu tuh kita beli di angka 7.800 per kilo. Kalau misalkan harga gabah konvensional kan kadang ada yang melambung tinggi, ada juga yang sampai jatuh, kayak gitu. Nah, kalau kita memang cenderung stabil. Jadi di awal memang sudah dikomunikasikan dengan si petaninya ini gitu, yang kita ajak. Dan di samping itu pembinaan juga ya, untuk masalah pembinaan kepada petani, kita tuh lebih mengarahkan si petani itu untuk bisa membuat pupuk sendiri gitu, kompos dan mol sendiri, sehingga memang mereka bisa lebih rendah gitu secara biaya. Pertama, memang untuk Santas Agri Indonesia ini kita memang ada investornya gitu. Jadi saya dapat modal sih, ada dana pribadi, terus ada dana investasi juga. Termasuk juga ada bantuan dari program YES juga gitu, dapat hibah. Jadi program YES ini yaitu program kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan IFAD untuk menghasilkan wirausaha muda di bidang pertanian. Ketika saya bangun Santas Agri ini, ya bilang saja ini adalah startup gitu ya, perusahaan baru dan sebagainya. Saya kan bikin perusahaan namanya Santas Agri Indonesia gitu. Nah, dari situlah gitu, kita bangun branding dulu, kita bikin proposal dulu, kayak gitu. Ada hitung-hitungannya dan sebagainya. Dari proposal itu, kemudian saya sebarlah gitu ke alumni-alumni saya gitu. Jadi, cara saya dapat modal tuh gitu-gitu, Pak. Program YES bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemuda pedesaan untuk bekerja di sektor pertanian sebagai pencari kerja maupun pencipta lapangan kerja, sehingga mampu menghasilkan pendapatan dan meningkatkan mata pencarian mereka. Program ini dilaksanakan di 4 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan dengan 19 kabupaten. Program ini memberikan berbagai dukungan yang komprehensif untuk membantu pemuda mulai mengembangkan usaha pertanian mereka. Program YES tidak hanya sekedar memberikan pelatihan, tetapi juga membangun ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan usaha pertanian pemuda. Harapannya program ini dapat menjadi katalisator dalam memajukan sektor pertanian di Indonesia dan menciptakan generasi petani yang mandiri dan sejahtera. Nah, keberjalanan waktu dan sebagainya, kemudian pada waktu itu saya juga dapat hibah gitu dari program YES. Dulu tuh ada yang nawarin, ada yang sosialisasi juga gitu. Jadi lewat sosialisasi ada yang nawarin juga. Habis itu tuh syaratnya ya bikin proposal. Dari situ saya coba bikin proposal, mengajukan. Alhamdulillah dari situ saya dapat hibah sebagai penerima manfaat dari program YES. Jadi memang hibah yang diperuntukkan untuk wirausaha muda gitu, yang di bidang pertanian. Kalau dari YES itu saya dapat mesin giling padi dan juga timbangan. Alhamdulillah pada tahun 2024 saya terpilih sebagai Young Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian gitu. Jadi pada waktu itu ada 55 orang dari seluruh Indonesia yang dikukuhkan sebagai Young Ambassador, dan saya salah satunya dari Jawa Barat gitu Pak, dari Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kalau Young Ambassador ini sebagai representatif gitu anak muda yang memang semangat di bidang pertanian gitu. Tugas dari Young Ambassador salah satunya yaitu meresonansi anak-anak muda khususnya yang ada di desa agar tertarik di bidang pertanian kayak gitu. Dan memang di Santas Agri Indonesia ini juga kan harapannya justru itu gitu. Jadi kita tuh kan pengen selain mengajak petani-petani yang memang udah ada saat ini, yang memang kebanyakan senior, itu tuh kita juga bisa mengajak anak-anak muda gitu. Dan memang
Salah satunya dari si Santas Agri Indonesia ini, kita juga justru ingin ada regenerasi gitu dari si pertanian di desa ini. Dan tentunya gitu dari anak-anak yang juga ngebantuin kita di Santas Agri itu tuh anak-anak muda juga, dan juga memang petani yang memang tergabung di Santas Agri itu juga ada beberapa anak muda, bahkan kita bikin klaster sendiri gitu untuk anak-anak mudanya. Kalau kita kan beli gabah dari petani, kemudian kita olah menjadi beras organik, beras sehat organik, kita kemas dan kita langsung distribusikan. Karena kalau secara pemasaran, kalau untuk saat ini memang kita belum menjual ke pasar bebas gitu, tapi kita ada kerjasama dulu dengan optaker, kemudian setelah dikemas langsung dikirim gitu ke Jakarta untuk didistribusikan lagi dari sana. Iya, lembaga-lembaga kita supply-nya ke koperasi. Kalau produk-produknya kita pertama jual di beras putih ya, ada beras putih, beras hitam juga ada beras merah gitu. Tapi kalau khusus untuk binaan kita masih di beras putih gitu. Ada beras hitam sama beras merah kita ngambil itu dari mitra. Jadi kalau di Santas Agri ini kan kita ada petani binaan yang petani yang memang mereka itu bersedia kita arahkan, kemudian melakukan SOP yang memang kita berikan gitu. Kita kasih layanan program yang memang kita berikan gitu kepada mereka. Ada juga petani mitra yang memang kita di situ kerjasama untuk membeli gabahnya saja, tetapi dengan jaminan bahwa berasnya sudah bersertifikat organik. Seperti itu. Beberapa juga kalau dari mitra itu tuh ada beras putih yang memang kita ambil, beras hitam juga ada beras merah. Kalau kemasannya itu ada kemasan 5 kilo. Tergantung permintaan sih, kadang kan ada yang minta 5 kilo, 2 kilo gitu dalam kemasan 5 kilo dan 2 kilo. Kalau kita sih tergantung permintaan ya kalau kapasitas, tapi hampir rata-rata itu tuh ya sekitar 1 bulan ya mungkin nyampe 1 ton kayak gitu. Kalau dari petani binaan juga kan kita panennya 4 bulan sekali dan itu di beberapa tempat dan juga nggak bareng. Kadang kalau misalkan di bulan itu nggak panen ya kita ngambil dari mitra gitu. Perputaran uangnya 1 bulan tuh sekitar 25-30-an lah mungkin gitu. Kan kalau organik itu ada beberapa yang memang udah nyampe 80% kayak gitu. Ada yang udah nyampe 50% baru 30%. Jadi gabungan dari itu sebenarnya. Kami percaya bahwa masa depan pertanian ada di tangan generasi muda. Untuk itu, program YES secara aktif membekali para pemuda dengan keterampilan yang dibutuhkan di sektor pertanian. Mulai dari penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian, pengalaman magang di lapangan, kemudian juga penumbuhan wirausaha muda pertanian hingga kepada inkubasi bisnis. Kami terus berupaya untuk menciptakan generasi petani yang mandiri dan inovatif. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan, program YES memperkuat Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP dan juga Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S dengan memberikan pelatihan bisnis yang intensif, tidak hanya membantu para pemuda melalui usaha sendiri dan juga bekerja di sektor pertanian, bahkan mereka juga yang berwirausaha tersebut telah mampu mempekerjakan anak-anak muda pada usaha yang mereka kelola. Tidak hanya itu, untuk memastikan para pemuda desa memiliki akses yang lebih mudah terhadap pelayanan keuangan, mereka juga dibekali dengan pengetahuan keuangan yang memadai, sehingga mereka berani mengambil sebuah risiko dan mengembangkan usaha sendiri. Berbagai kolaborasi dengan pihak-pihak terkait juga dilakukan guna mencapai tujuan bersama. Program YES berkomitmen untuk mengubah wajah pertanian menjadi lebih modern dan menarik bagi generasi muda. Kami aktif mempromosikan cerita-cerita sukses para petani muda yang inspiratif. Kami ingin menunjukkan bahwa pertanian dalam sebuah peluang bisnis yang menjanjikan dan sejalan dengan tren global saat ini. Kita kan dalam cara bertaninya itu termasuk cara bertani beda dari cara bertani konvensional kayak gitu. Kemudian kan ada beberapa yang memang di situ secara konsep mungkin berbeda dari beberapa petani yang mereka tahu gitu. Kemudian juga kan kita selain itu
dikasih pelatihan secara ekonomisnya tuh bagaimana. Jadi petani tuh perlu tahu gitu cara hitungannya tuh seperti bagaimana, karena terkadang para petani tenaga mereka pun mereka gak dihitung gitu, padahal kan secara ekonomi tuh harus dihitung juga gitu. Jadi dari itu petani sendiri tuh bisa memperkirakan gitu, oh ternyata selama ini saya tuh ternyata gak untung, oh ternyata saat ini saya untung gitu. Jadi bisa mempertimbangkan gitu dari situ. Jadi kita mengarahkan ke petani untuk buat kompos sendiri, mol sendiri, yang mana bahan-bahannya itu ada di lingkungan sekitar. Kan terkadang beberapa petani misalkan taunya bikin kompos itu bahan-bahannya tuh ABCD, sementara yang ada di lingkungan sendiri misalkan adanya bukan itu. Nah padahal kan kita mainnya di formula. Sebenarnya kalau bikin kompos misalkan kita tahu secara kandungan dan sebagainya, itu akan lebih ekonomis karena kita benar-benar memanfaatkan dari lingkungan sekitar, dari misalkan hijauannya, bahan mana yang misalkan banyak mengandung N-nya, kayak gitu-gitu Pak. Nah kalau misalkan di sini ya kalau secara lengkap itu bisa pakai kotoran domba, sapi, dan juga kotoran ayam gitu. Terus juga ada hijauan dan juga ada serbuk-serbukan gitu. Jadi memang kita ada formulanya sendiri gitu Pak. Iya, tanpa pakai kimia sama sekali. Jadi kita menerapkan 100% gitu. Nah, di sini juga kan petani kadang ada beberapa yang tidak sanggup misalkan harus 100% organik. Ada yang bilang misalkan saya mampunya mau semi dulu gitu. Jadi belum siap untuk 100%. Nah, itu juga kita persilahkan juga. Tapi kalau misalkan si petaninya udah siap misalkan sampai 100%, nah baru kita masukkan sebagai anggota kita. Tapi yang ibaratnya dalam tanda kutip misalkan udah tertarik nih kayak gitu tapi mau semi dulu, nah itu kita juga persilahkan. Karena gini Mas, kalau misalkan ke petani itu kita gak bisa saklek ini harus gini, nah itu gak bisa sama sekali. Jadi memang pendekatannya itu harus pendekatan secara lebih kekeluargaan lah kayak gitu. Jadi harus bisa memang mengayomi mereka kayak gitu. Jadi dalam upaya pendekatannya juga gak bisa kayak perusahaan yang harus SOP harus gini, ini gak bisa kayak gitu juga gitu. Jadi kan ada assessment dulu gitu, kita ke petani, melihat di lingkungan sekitar, kita tanya-tanya dulu termasuk dari air dan sebagainya. Nah barulah kita kan didiskusikan dari sana. Kalau dari petani sendiri belum siapnya, kadang ada belum siap dari segi airnya kayak gitu. Kadang pertama mereka takut duluan, parno duluan, misalkan takut hasilnya memang nggak sampai kayak gitu. Sehingga kan beberapa petani memang kan mereka udah mengerti secara konsepnya gitu, tanahnya harus bagus dulu. Jadi kalau misalkan tanahnya dari awalnya itu udah terbiasa konvensional, apalagi misalkan pupuk kimianya itu udah sangat tinggi gitu, mereka juga pingin ada ini terlebih dahulu gitu. Jadi di awal tuh supaya tanamannya tuh gak kaget. Nah itu juga kita fasilitasi sebenarnya. Tapi itu mah di belakang program kita gitu. Kalau misalkan dari bertani organik ini justru secara perhitungan kita gitu ya, itu tuh sangat menguntungkan gitu. Menguntungkannya bagaimana? Jadi perlu diketahui juga bahwa organik ini kan bertahap sebenarnya. Kalau misalkan tahap di awal, tingkat keberhasilan bisa mencapai 50% saja, itu sebenarnya udah tetap untung gitu. Dan itu keuntungannya kalau misalkan dibandingkan dengan hasil dari konvensional, khususnya memang yang beberapa, saya ngambil rata-rata misalkan di sini, yaitu memang masih lebih gitu untungnya. 30% aja itu masih ada untungnya. 50% juga itu meningkat gitu keuntungannya. Tingkat keberhasilan 80% lebih meningkat lagi, 100% lebih meningkat lagi. Bahkan itu bisa ya sekitar sampai 30%, bahkan 50%-nya. Iya, lebih tinggi. Daripada konvensional. Nah, itu kan perbandingannya kita kalau di daerah saya gitu. Mungkin kalau di daerah lain kan juga itu berbeda. Itu tuh diukur dari apa? Pertama dari biaya yang dikeluarkan, kedua juga dari harga gabah yang memang kita beli. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan petani itu kadang ada yang ngitung harga kalau budidaya secara organik itu misalkan lebih mahal daripada yang konvensional. Nah itu mungkin perlu dipertanyakan lagi secara prosesnya itu seperti bagaimana. Nah itu seperti yang saya bilang tadi, misalkan bikin pupuk kompos dan molnya misalkan bahan-bahan yang memang tidak tersedia di sana gitu, di lingkungan tersebut, ya itu pasti akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi juga. Kemudian juga kan kalau misalkan dari segi harga, ya kalau misalkan harga gabahnya ya sama aja, nah itu juga kan secara perhitungan ekonomis juga akan rendah. Seperti itu. Kan kalau secara produktivitas potensinya itu ya sekitar 7-10 ton gitu. Bahkan percobaan di beberapa daerah gitu, bukan di sini, itu ada yang bisa sampai 10 ton per 1 hektar. Cuman ya kalau untuk di wilayah saya itu belum sampai segitu.
Kalau misalkan lahan pribadi, saya dan suami itu ada sekitar 1,2 hektar. Untuk binaan, ya sekitar 1 hektaran lah kayak gitu. Salah satunya ada yang beli, ada juga yang emang punya suami sih. Gitu. Alhamdulillah sih kalau misalkan mama juga mendukung banget gitu. Kalau sebelum punya suami kan yang pertama diyakinkan itu adalah mamah dulu gitu. Jadi alhamdulillah mamah tuh mendukung banget pas waktu saya balik gitu ke sini. Meskipun awalnya memang kalau kakak-kakak saya nggak dukung sih sebenarnya kayak gitu. Sempet terpengaruh juga gitu kalau mama saya teh. Padahal kan setelah dijelaskan dan sebagainya dan juga mungkin melihat dari proses perjalanannya, terus kemudian saya juga terlihatnya mungkin sangat semangat sekali gitu. Ya alhamdulillah gitu. Ya meskipun awal biasalah kalau misalkan di desa ya, kayak gitu. Oh alhamdulillah sekali sih kalau misalkan dari saya kerja juga sebenarnya makan sebagian hasil kerja tuh kan dikemamahin kayak gitu. Pas saya juga bangun santas, meskipun ya awal-awal pasti ada ininya ya kayak gitu. Nah tetap gitu karena mama kan single parents gitu, jadi tidak menghasilkan uang. Ayah tuh sebenarnya ngewarisnya dulu tuh bilangnya gini, kalau ayah saya tuh kan nggak punya harta berlimpah dan sebagainya tuh nggak punya kayak gitu. Tapi mau sebisa mungkin mau menyekolahkan anak. Jadi itulah harta warisan yang bisa ayah saya kasih gitu. Jadi mama selalu bilang kayak gini sih, mama nggak bisa ngewaris harta gitu, tapi bisanya ngewaris ilmu gitu. Jadi ya alhamdulillah semua anak-anaknya juga, mama tuh juga dilarang untuk bekerja kayak gitu. Jadi sekarang mah tinggal kita balas budi gitu. Iya, semampu kita tanggung biaya mama, biaya hidup mama kayak gitu. Kalau yang selalu saya tanamkan sih dalam diri, meskipun saya wanita, saya juga harus bisa berdaya, saya juga harus bisa mandiri gitu. Jadi sesuai dengan visi misi dari Santas Agri Indonesia ini, kita ingin perusahaan yang bisa memberikan dampak untuk lingkungan sekitar. Khususnya kita di bidang pertanian, ya kita bisa berdampak untuk petani, bisa berdampak positif juga untuk desa kita. Dari program-program kita sendiri, ingin bisa membuat si desa kita ini desa yang bisa meningkat gitu secara ekonomi. Petaninya juga bisa sejahtera kayak gitu. Saya background pertanian, saya juga keluarga dari petani gitu. Ya, jadi saya tuh pengen petani-petani kita juga itu tuh bisa merasakan hasil yang meningkat gitu dari pendapatan mereka sebelumnya. Dan juga program-program Santas ini memang tidak hanya program integrated farming yang mana program integrasi antara sawah dengan ternak, tetapi juga ada program-program yang lainnya sebenarnya gitu. Dan memang pada tujuan akhirnya adalah bagaimana petani bisa berdaya, desa juga bisa berdaya, sehingga hasil ekonomi dari masyarakat pun bisa meningkat gitu. Saya berharap bahwa pertanian itu tidak terputus di generasi tua, tetapi kita sebagai anak-anak muda itu tuh bisa meneruskan perjuangan orang tua kita. Tentunya di bidang pertanian ini saya berharap bahwa anak-anak muda juga bisa mengambil peran, yang tentunya anak-anak muda yang bisa aktif, kreatif, inisiatif untuk memajukan pertanian di Indonesia. Sebagai anak muda yang berasal dari desa, mungkin teman-teman semua juga banyak gitu yang berkesempatan untuk bisa belajar ke kota, tetapi saya harap jangan pernah melupakan desa. Kita dari desa, kita harus berdaya, kita juga harus berdampak untuk lingkungan kita. Sesuai dengan program pemerintah saat ini, khususnya untuk swasembada pangan, saya semakin optimis bahwa peran anak muda di desa ini akan sangat didukung oleh pemerintah, sehingga itulah menjadi bagian dari kita. Mari kepada kawan-kawan semua, anak-anak muda Indonesia yang ada di desa, kita semangat untuk menjadi petani yang memang berdampak untuk lingkungan kita. Saya Yuyun Yunistri, Young Ambassador Agriculture, Program YES Kementerian Pertanian tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.